Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Tarbawi, santriwan santriwati yang salih salihah, hafidh hafidhah luar dalam, rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama kami di iKit Islamic Channel, channel kaum awam, melanjutkan pembicaraan tentang materi akhlak. Alhamdulillah, kali ini kita masuk ke bab ke-5, yaitu babul muraqabah. Bab muraqabah, bagian pertama. Baik, kita mulai ya pembahasan kita kali ini langsung saja, yaitu dengan melihat kepada pengertiannya seperti biasanya ya. Jadi mulai dari pengertian secara bahasa, kemudian dilanjutkan pengertian secara istilah. Ya. Kata al-muraqabah yaitu berasal dari kata kerja atau kata dasar raqaba yuraqibu muraqabatan wa riqaban. Maknanya senada dengan raqaba, yarqubu. Ai harasa dan lahadha. Ya, jadi kalau kita baca seperti ini adalah bahasa kamus ya. Jadi al-muraqabatu lughatan min raqabahu muraqabatan wa riqaban wa raqabahu ay harasahu wa lahadhahu. Maknanya adalah raqaba itu sama dengan raqaba dan sama juga dengan harasa serta lahadha. Ya, maknanya apa? Maknanya adalah menjaga, memelihara, mengawasi, memperhatikan, dan memandang. Jadi maknanya mencakup beberapa kata itu ya. Jadi ada minimal 5 kata begitu. Itu dari segi bahasa. Ya, sekarang kita lihat pengertian al-muraqabah dari segi istilah. Ya. Kalau yang secara bahasa tadi kita ambil dari Al-Mu'jam Al-Wasit ya halaman 387. Kemudian yang secara istilah ini kita lebih memilih kepada pengertian yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Jurjani ya di kitabnya namanya Ta'rifat ya. Baik. Secara istilah apa itu al-muraqabah? Wastilahan al-muraqabatu istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi. Kami ulang. Wastilahan al-muraqabatu istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaihi fi jami'i ahwalihi. Ya, tolong cara bacanya diputusnya di mana begitu, jidanya di mana tolong diperhatikan. Ya. Wastilahan dan secara istilah ilmu akhlak begitu atau ulama akhlak, maka muraqabah, al-muraqabatu istidamatu ilmil abdi. Ya, kita lihat terjemahnya. Jadi istidamatu ilmil abdi adalah kesadaran. Jadi kalau sudah sadar itu bertanda apa? Dia juga sudah tahu. Karena memang ada orang yang tahu tapi tidak sadar. Tapi kalau sadar pasti juga sudah tahu. Jadi kami lebih memilih kata ini begitu. Jadi ilmil abdi, kesadaran seorang hamba yang terus-menerus. Nah, ini istidamah. Jadi istidamah ini artinya terus-menerus. Jadi kesadarannya itu terus-menerus, ya tidak putus-putus begitu. Ya. Bittila'ir rabbi alaihi. Sadar akan apa? Sadar bahwasannya Allah Ta'ala atau Ar-Rabb, ya Allah Ta'ala, ya ittila'ir Rabbi, pasti selalu melihat, ya ittila' Rabbi alaihi, dia selalu melihat dan mengawasi fi jami'i ahwalihi, jadi mengawasinya di semua perilakunya, baik lahir maupun batin. Jadi hamba itu dia tahu, dia sadar
secara terus-menerus bahwasanya Allah Ta'ala itu senantiasa begitu, tidak ada jeda, tidak ada putus, tanpa tidur, ya tanpa ngantuk, selalu mengawasi dan melihat seluruh perilakunya, yaitu yang baik yang lahir maupun yang batin. Itu pengertian al-muraqabah. Ya, mohon dicamkan benar. Ya, nanti ini kalau tidak diperhatikan benar maka bisa jadi kita ya salah dalam pengertiannya begitu. Baik, kita lanjutkan kepada hubungan antara muhasabah, muraqabah, dan ihsan. Ini perlu kita sampaikan karena memang ketiga istilah ini ya itu mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga nanti kalau ketika kita mengucapkan satu istilah maka jangan sampai nanti tertukar dengan pengertian dari istilah yang lain begitu. Ya. Ini kita ambil keterangannya ya dari kita sarikan begitu khulasa, ya kita ringkas dari percakapan atau wawancara lebih tepatnya itu bersama dengan Al-Ustadz Ad-Doktor ya Profesor Dr. Muhammad Mihna fi Qanatin Nas di channel namanya An-Nas ya, channel An-Nas. Baik, ringkasannya langsung kita sampaikan terjemahnya, yaitu bahwa muhasabah itu merupakan syarat terwujudnya muraqabah. Jadi tidak ada muraqabah tanpa muhasabah terlebih dahulu begitu. Sedangkan muraqabah itu merupakan tahap pertama dari ihsan. Karena ihsan itu ada dua tahapan. Nah, tahapan pertama ini adalah muraqabah yang nanti kita sampaikan. Ya, sekali lagi kami ulang, muhasabah itu merupakan syarat terwujudnya muraqabah. Muraqabah tidak terwujud ya tanpa muhasabah terlebih dahulu. Sedangkan muraqabah itu sendiri merupakan ya tahapan pertama dari akhlak ihsan. Itu ya. Baik, kita jelaskan ya, kita sesuaikan ya insyaallah dengan keterangan dari Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Mihna. Baik. Sahabat Tarbawi rahimakumullah, muhasabah ya sebagaimana kita ketahui itu adalah menghitung-hitung diri. Ya menghitung-hitung, ya membanding-bandingkan antara ketaatan dan kemaksiatan begitu. Jadi betul-betul dihitung semaksimal mungkin. Ya, tetapi pada tahapan ini memang tetap kita perlu latihan. Ya, ada proses begitu karena yang namanya nafsu ya kadang terlewat, tidak bisa kita awasi. Ya, kadang terlewat sehingga yaitu tidak terhitung. Ya. Dan ini sekali lagi butuh latihan supaya penghitungan kita untuk diri kita sendiri itu lebih detail. Ya, kalau orang-orang ya para ulama, ya para salafus saleh itu makruh saja, melakukan hal makruh saja itu sudah merupakan celah yang luar biasa. Ya, dihitung bagi mereka itu dianggap sebagai sesuatu yang aib ya begitu. Sehingga itu tetap dihitung dengan detail. Ya, ketika penghitungan ini sudah semakin detail, ya, tidak ada yang merucut ya, tidak ada yang terlewat begitu, maka dari situlah dia mulai merambah kepada tahapan muraqabah. Ya, muraqabah tadi sudah kita sampaikan ya, bahwa muraqabah itu adalah kondisi ya di mana seorang hamba itu selalu ya terus-menerus merasa tahu dan merasa ya sadar diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tahapan ini tentunya juga butuh proses, butuh latihan dan bahkan sangat membutuhkan seorang guru atau syekh begitu. Ya, yang membimbing. Ya, karena kita terkadang butuh semangat, butuh motivasi, butuh arahan.
Ya, jadi tidak semerta-merta kita langsung bisa jalan sendiri. Ya, membaca pun itu belum cukup begitu. Ya, itu moga-moga kita diberi taufik, ya, dianugerahi Allah, dipertemukan dengan seorang guru, seorang syekh yang memang bisa membimbing kita secara lahir maupun batin kita, sehingga baik semua begitu. Jadi begini, jadi muraqabah sekali lagi butuh latihan, butuh proses, bahkan butuh guru, ya kan? Kemudian ketika kita melakukan muraqabah ini, maka terkadang, ya, terkadang itu hitungan antara ketaatan dan kemaksiatan ini, ya, kemaksiatan dengan kesadaran, ya, ketika nafsu ini mengalahkan bisikan baik kita, ya, ini akhirnya terus harus kita lawan, ya, dengan kesadaran bahwasanya Allah selalu mengawasi, kemudian akhirnya kita malu untuk melakukan maksiat, terus menerus seperti itu, ya, iman semakin meningkat, maka seiring itu pula lah muraqabah ini akan semakin kuat. Ya, ketika muraqabah ini semakin kuat dan bisa dilakukan secara terus-menerus, maka disitulah dia sudah mulai merambah pada tingkatan yang disebut dengan tingkatan musyahadah. Ya, ini adalah tingkatan kedua atau tahapan kedua dari ihsan. Itu ya. Nah, jadi setelah muhasabah, kemudian muraqabah, setelah itu musyahadah, maka dia sudah masuk kepada tahapan ihsan, ya, yang betul-betul ihsan. Tapi ihsan pun ini ada tingkatannya sesuai dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang ihsan ini secara lebih dalam aslinya ada pembicaraannya, ya. Tetapi kita cukupkan dengan melihat pada dalil hadisnya saja. Ya, satu hadis ini, ya. Ini adalah hadis yang menceritakan kepada kita ketika Sayyidina Jibril alaihi salam mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang Islam, kemudian iman, selanjutnya ihsan ini, dan dilanjutkan dengan pertanyaan tentang waktu, hari kiamat, dan tanda-tandanya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengajari para sahabat, ya, ridwanullahi alaihim. Itu ya kita ambil potongannya saja yang terkait dengan ihsan. Baik, langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Rasulullah mal ihsanu? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Terus begitu rawahul Bukhari. Qala, dia bertanya. Jadi qala di sini kita artikan dengan bertanya. Ya, siapa yang bertanya? Yaitu Sayyidina Jibril, ya, bertanya lagi karena sebelumnya bertanya tentang Islam, selanjutnya iman, baru ihsan ini. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal ihsanu? Apakah ihsan itu? Qala, ya, dia menjawab, ya, beliau di sini, ya, yaitu Rasulullah, kita artikan menjawab, ya. Kita artikan dengan menjawab. Kalau tadi bertanya, sekarang menjawab, ya, meskipun sama-sama qala. Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jadi ada kata seakan-akan, ya. Tolong ini ditandai begitu, dicamkan benar. Seakan-akan kamu melihatnya, melihat Allah. Fa innaka illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian jika kamu tidak melihatnya, tidak bisa tentunya memang, ya, ketika di dunia. Kalau di akhirat itu masih ada pembahasan khusus di bab akidah, ya, di materi akidah, ya. Maka yakinlah bahwa dia pasti melihatmu, ya. Nah, sekali lagi di sini fa innaka illam takun tarahu fa innahu yaraka, aslinya ada riwayat lain, ya, yang mengatakan
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ada perubahan redaksi sedikit, tapi secara makna tetap sama. Ya, kemudian jika kamu tidak bisa melihatnya, ya, maka yakinlah bahwa Dia Allah pasti melihatmu. Yang kita tandai merah ini adalah muraqabahnya. Ya, sedangkan ya ini kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka ini adalah apa? Ini merupakan apa gambaran atau keterangan dari tahapan yang kedua yaitu musyahadah. Jadi muraqabah itu tingkatan pertama, tingkatan keduanya adalah musyahadah ya. Musyahadah itu kalau sudah terjadi kedua-duanya ya sesuai urutan tadi maka itulah yang namanya akhlak ihsan. Dari pembahasan ini maka akhirnya kita pahami bersama bahwa seseorang itu, seorang hamba itu ketika beribadah itu mempunyai 3 tingkatan ya supaya bisa mencapai ihsan tadi. Yaitu yang pertama adalah ibadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban begitu. Ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi dia sekedar sholat ya sekedar sholat sesuai rukunnya ya sesuai dengan adabnya hanya itu saja. Ya, gerakannya seperti ini, bacanya seperti ini, tetapi apa? Dia hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, muraqabah itu yang kedua. Jadi setelah orang itu paham makna apa yang dibaca dalam sholat, ya kemudian gerakannya juga benar, maka dia ya sebisa mungkin masuk ke tahapan yang kedua yaitu muraqabah dari ibadah tadi ya. Nah, jadi muraqabah. Ya, dia akhirnya ketika beribadah, ketika sholat selalu merasakan ya selalu sadar bahwasanya Allah itu mengawasi. Jadi dia akhirnya malu untuk berbuat sesuatu yang tidak layak dilakukan ketika sholat. Ya selanjutnya baru tahapan ketiga dari tingkatan amal ibadah ini yaitu musyahadah. Ya, nah, jadi kalau sudah penuh muraqabahnya maka dia nanti masuk kepada tahapan yang kedua yaitu musyahadah terus sampai akhirnya ihsannya itu bisa ya semakin baik ya semakin meningkat begitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya yang perlu kita garis bawahi di sini adalah makna ibadah itu adalah makna ibadah yang luas ya yang kita maksud. Jadi tidak hanya sholat saja. Ketika kita membantu orang lain pun juga seperti itu. Ya membantu orang lain itu kita tetap harus mengedepankan atau mengusahakan untuk mencapai tahapan ihsan ini. Ya jadi bukan karena makhluk tetapi hanya karena Khalik saja. Ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga kita mencapai tahap yang paling tinggi yaitu ihsan dalam beramal ibadah baik yang berhubungan dengan Allah langsung ataupun dengan yang berhubungan dengan makhluk lainnya, bahkan dengan makhluk ya seperti tumbuhan maupun juga hewan, yaitu harus kita camkan benar. Itu ya. Ya wallahu a'lam. Baiklah, itu sementara yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan dengan menyampaikan dalil-dalilnya ya untuk memperkuat pembahasan kita pada kali ini. Namun sebelum kita akhiri pertemuan ini, kami sampaikan terlebih dahulu ya nasihat yang tadi sudah ditampilkan di awal yaitu nasihat dari Syekh Aiman Rushdi Suwaid ya. Beliau pernah menyampaikan begini ya. Al-a'maru tuqasu bin nataiji wala tuqasu bis sanawati. Ya secara makna ini sudah kita buat sebaik mungkin ya. Jadi al-a'maru tuqasu bin nataiji maknanya adalah kualitas umur seseorang itu diukur dengan ya hasil serta nilai. Ya. Wala tuqasu bis sanawati dan bukan dengan banyaknya tahun yang telah dilalui. Itulah kenapa dengan prinsip seperti ini maka para ulama zaman dulu itu
dan bahkan juga mestinya sekarang juga ada, bahkan moga-moga kita termasuk, itu sangat mengutamakan ya adanya pengaturan waktu, ya, sehingga umur yang diberikan oleh Allah setiap detiknya itu tidak sia-sia begitu. Yang akhirnya itu membantu seseorang untuk bisa lebih produktif, ya. Dan hasil serta nilai ini bisa jadi ya dinilai oleh manusia ketika di dunia, dan itu lahiriahnya saja, ya, tentang hasil-hasil duniawi, ilmu, ya, materi dan seterusnya. Tetapi ini juga yang hakiki itu adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil besok di akhirat itulah yang hakiki, nilai di sisi Allah, catatan di sisi Allah itulah yang hakiki. Ya, tidak peduli penilaian atau hasil di dunia. Ya. Nah, jadi kita harus sadari itu, makanya dengan sadar akan hal ini, maka orang itu akan selalu berusaha berbuat baik, tidak peduli apa kata orang. Ya, asalkan dia sudah punya ilmu, keyakinan bahwa ini adalah sesuatu yang benar, maka itu dilakukan. Ya, jadi dia produktif sekali. Makanya sudah pernah kita sampaikan seperti Imam An-Nawawi, ya, pengarang Riyadhus Shalihin ini, itu ya rahimahullah, itu beliau mulai menulis itu umur 30, ya. Tetapi kemudian meninggal pada usia 45, ya, di kurun waktu kurang lebih 15 tahun itu beliau luar biasa produktifnya dalam hal ya menulis buku begitu. Ya, karyanya berkah sampai sekarang, ya. Nah, wala tuqasu bisanawati. Dan kualitas umur seseorang atau usia seseorang itu bukanlah diukur dengan banyaknya tahun yang telah dilewati. Jadi orang ya itu tidak bisa kita nilai itu hanya sekedar dengan usianya yang mungkin lebih tua, yang akhirnya dikatakan lebih senior begitu. Sehingga tidak bisa umpamanya anak yang sudah kelas 8 itu merasa lebih hebat daripada yang kelas 7, karena bisa jadi dia dalam hal pengetahuan masih kalah dengan yang kelas 7. Ya, demikian juga dengan kelas-kelas yang di atasnya. Ya, dan ini tentunya ya butuh, ya memerlukan, ya menuntut kita semuanya untuk senantiasa belajar. Tapi ingat, belajar itu harus iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, membaca, belajar itu harus didasari oleh ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu tidak ilmu yang hampa, ya, tetapi ilmu yang senantiasa semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti hasilnya ya umpamanya dapat ilmu, yaitu akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ketika dengan ilmu itu ya ilmu duniawi ini, ya ilmu yang sifatnya masih duniawi ini, maka kemudian kita jadikan sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah, maka dengan izin Allah ini akan menjadi hasil yang ukhrawi, ya, dinilai di sisi manusia baik, di sisi Allah juga dinilai dengan baik. Ya, itu nasihat terakhir dari kami untuk diri kami pribadi, keluarga kami, juga untuk antum semuanya, ya para sahabat Tarbawi. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hidayah penuh sehingga kita dapat ilmunya, dianugerahi ilmunya, kemudian kita dianugerahi kemampuan, ya, petunjuk-petunjuk tambahan, kemudahan-kemudahan, sarana-sarana untuk bisa mengubah ilmu yang diberikan Allah itu menjadi amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan kita amalkan dengan baik, ya. Tentunya dengan hidayah Allah tadi, ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala salah kami mohon maaf, atas segala khilaf kami mohon permaklumannya. Sekali lagi jazakumullah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fahdina siratakal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.